kalau SK berakhirnya itu setelah Permen, jadi setelah 28 Januari 2020, maka akan ada perpanjangan berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Ini manajemen proses akreditasi. Nah, secara visual bisa digambarkan seperti ini. Jadi andai kata Bapak Ibu mengajukan akreditasi program studi atau perguruan tinggi dan belum memperoleh perpanjangan berdasarkan perban, tadi perban itu sampai untuk yang PPJ tadi skornya sama dengan yang lama, masa berlakunya itu sampai SK yang baru itu terbit dari proses normal. Nah, kalau ini belum dapat, nah berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tadi, maka perpanjangannya itu akan 5 tahun berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2020. Nah, sedangkan kalau yang sudah memperoleh SK sementara berdasarkan Perban 6 tadi yang 2019, di mana masa berlakunya itu sampai SK yang baru itu terbit, maka ada diktum di dalam SK atau surat keputusan itu mencabut permen, ya mencabut SK berdasarkan perban. Jadi di dalamnya ditambahin pasal yang mencabut SK berdasarkan perban kalau SK perpanjangan sementara berdasarkan perbannya itu sudah keluar. Jadi akan dikeluarkan SK, di dalamnya ada diktum tentang mencabut berdasarkan perban. Tapi intinya sama, perpanjangan berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Nah, ini beberapa versi SK, Bapak Ibu bisa cek kembali SK-SK yang Bapak Ibu terima. Kalau Bapak Ibu mengajukan akreditasi dan prosesnya normal, artinya sampai divisit seperti sekarang ya, nanti Bapak Ibu akan divisit, maka nanti akan dapat SK, kodenya itu akred, kodenya akred. Jadi tadi tahun, kemudian ada bulan, sebelum itu ternyata ada ini kode untuk tingkat, jadi sarjana, kemudian diploma misalkan ini, kemudian ada magister M gitu ya. Nah, setelah itu ada kode akred. Kode akred itu adalah kode di mana proses normal sampai divisit gitu, sampai selesai. Nah, ini kalau Bapak Ibu terima SK ini, maka akan Bapak Ibu bisa unduh SK dan Bapak Ibu bisa unduh sertifikat. Sedangkan tadi perpanjangan yang karena pengajuan pertama atau pengajuan ketika SK yang lama sudah berakhir atau terlambat, maka Bapak Ibu akan dapat SK PPJ, ini kodenya PPJ. Ya. Kemudian, kodenya PKP, kodenya PKP. Jadi saya ulangi lagi, untuk akreditasi pertama atau pengajuannya terlambat, maka akan dapat kode PKP dengan nilai 201. Nah, ini karena dengan 7 kriteria, 7 standar, maka nilainya C. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pengajuannya dengan 9 kriteria, di sini akan baik. Nah, PKP ini ya tadi skornya 201. Dapat SK tetapi tidak dapat sertifikat. Jadi karena prosesnya masih jalan, maka nanti untuk dapat sertifikat itu ketika prosesnya final. Jadi prosesnya sampai selesai, maka akan ada sertifikat. Nah, kalau tadi dapat SK yang sama dengan SK yang lama karena pengajuannya tidak terlambat, maka kodenya PPJ. PPJ kodenya. Nilainya sama dengan sebelumnya, maka peringkatnya juga akan sama sebelumnya. Nah, ini juga kalau proses pengajuan Bapak Ibu masih ada di dalam Sabto, maka hanya dapat SK tanpa sertifikat. Tetapi kalau perpanjangannya berdasarkan Permen, tadi Permen nomor 5, dan Bapak Ibu tidak mengajukan, maka nanti akan ada sertifikatnya. Jadi dapat SK dan dapat sertifikat jika pengajuannya itu berdasarkan Permen 5 tahun 2020 dan Bapak Ibu tidak ada
pengajuan proses yang sedang berjalan di program studi atau di APT yang Bapak Ibu ajukan. Di luar itu ada SK namanya PNB. PNB. SK ini adalah SK perubahan bentuk. Jadi dari akademi menjadi institut atau sekolah tinggi, dari sekolah tinggi menjadi institut, dari institut menjadi universitas misalkan begitu. Atau penggabungan dari beberapa perguruan tinggi menjadi satu perguruan tinggi, maka ketika dilakukan surveillance, kemudian Bapak Ibu menerima SK kodenya PNB. Nah, karena ini final, nanti dapat SK dan dapat sertifikat. Nah, ini beberapa tipe SK. Memang ada di bulan 3 itu SK PPJ-nya itu ada sertifikatnya, dan kami sudah tarik sertifikatnya karena seharusnya hanya dapat SK saja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu cek kebetulan kemudian nerimanya itu di bulan 3, jadi setelah tahun terakhir, kemudian di sini ada Rumawi 3, Bapak Ibu menerima sertifikat padahal prosesnya itu masih jalan di sistem Sabto, maka sebetulnya hanya SK saja, jadi sertifikatnya atau dicabut. Nah, sisi yang lain itu ada SAPTA, sistem persuratan. Jadi Bapak Ibu bisa kirim surat kepada kami dan kami akan jawab juga berdasarkan sistem di SAPTA. Tetapi ada beberapa surat yang kami eksekusi, tapi mungkin tidak dijawab secara formal di SAPTA. Misalkan Bapak Ibu ada kesalahan memilih yang harusnya akreditasi pertama menjadi reakreditasi, atau sebaliknya yang harusnya reakreditasi dari Bapak Ibu memilih akreditasi pertama, itu biasanya langsung dieksekusi. Atau ketika Bapak Ibu menanyakan proses berkaitan dengan perpanjangan akreditasi berdasarkan Permen nomor 5 kok belum keluar. Setelah ditelusuri ternyata sebetulnya informasi itu ada di Sabto, ada tunda dosen, ada tunda lain-lain, dan Bapak Ibu mungkin tidak membuka sehingga tidak tahu kalau sebetulnya informasi itu ada di Sabto. Nah, ini beberapa hal, jadi Bapak Ibu sebaiknya cek di website BANPT, barangkali ada informasi-informasi yang penting. Kemudian cek juga di Sabto, barangkali juga ada informasi yang penting. Sebaiknya secara periodik Bapak Ibu ngecek di Sabto, terutama ketika Bapak Ibu ada pengajuan akreditasi baik PS maupun PT. Nah, ini kemudian jawaban ya Bapak Ibu kirimkan dari surat Bapak Ibu akan juga kami kirimkan melalui Sabto. Nah, jika ada pihak-pihak lain yang menjanjikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan kelancaran proses pengajuan akreditasi, namun itu tidak diperhatikan. Karena di kami semua proses itu transparan, dan dari sistem yang ada di kami itu bisa dilacak jejak digitalnya. Kemudian semuanya transparan sesuai dengan urutan. Jadi tidak bisa sistem itu di bypass gitu ya. Jadi semuanya bisa kita deteksi dari langkah yang satu dengan langkah yang lain. Jadi semuanya sesuai dengan aturan main. Nah, berkaitan dengan asesmen lapangan secara daring, jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Pak Chan dan Pak Ki, perlu adanya kesiapan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian semua dokumen itu dibuat dalam bentuk digital. Nah, kemudian perlu strategi barangkali atau skenario tadi sudah disampaikan Pak Ki. Jadi andai kata ada pemadaman listrik, mungkin perlu skenario menyiapkan cadangan listrik. Kemudian kalau videonya terganggu mungkin dipindahkan ke audio, mungkin juga ada cadangan HP untuk sementara. Dan kami juga menyarankan kepada asesor, jadi ada pertemuan juga khusus dengan asesor,
Jika ada hal-hal yang terganggu berkaitan dengan konektivitas, maka asesor itu bisa saling melengkapi. Artinya ketika asesor A itu kemudian putus, tidak bisa nyambung, maka akan diisi langsung oleh asesor yang berikutnya, yang partnernya. Begitu juga ketika asesor nanya kepada pihak Bapak Ibu dan ternyata konektivitasnya terganggu, maka akan dialihkan ke yang lain. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga menjadi efektif. Untuk Zoom, jadi Zoom sediakan oleh kami, dan alamat Zoom paling lambat akan dikirimkan ke Bapak Ibu 3 hari sebelum pelaksanaan AR secara daring. Kemudian ini skenario-nya dari asesor akan dari tempat masing-masing, sementara ACC atau di tempat Bapak Ibu bisa kumpul semua kalau dalam keadaan yang memungkinkan begitu ya, tapi tetap mengikuti protokol COVID. Begitu juga bisa dari tempat masing-masing atau kombinasinya. Jadi sebagian di kampus, sebagian di rumah masing-masing. Jika di kampus seperti ini, tolong juga di setting audio videonya, karena biasanya agak terganggu konektivitas suaranya, karena yang lain misalnya pakai laptop kemudian posisinya audionya on semua, bisa ada efek samping dari suara. Kemudian kalau bisa jangan terlalu banyak, nanti bisa didiskusikan antara PIC di tempat Bapak Ibu yang menghubungi asesor untuk tiap sesinya itu berapa kira-kira yang akan ikut. Jadi supaya itu juga tidak mengganggu proses daripada jalannya assessment secara daring. Kalau seperti ini saya kira mungkin cukup ramai begitu ya, kecuali di pembukaan barangkali mungkin bisa ada tambahan gitu. Nah ini nanti ketika AL secara daring, Bapak Ibu kami minta untuk mengisi absen. Jadi absen ini juga untuk mengecek kehadiran dan mendeteksi barangkali nanti kalau ada hal-hal yang perlu dibuka kembali dokumennya, maka ini bisa membantu. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya diharap mengisi, baik dosen, kemudian mahasiswa, alumni gitu ya, semua yang ikut bisa diisi di awal. Jadi isinya tidak harus sesuai sesinya, tetapi diatur saja supaya tidak mengganggu. Kemudian hanya sekali saja, jadi di hari kedua saya kira tidak perlu ya, jadi cukup di hari pertama. Kemudian ada kode di sini ya, kode yang harus diisi dan nanti sudah disediakan oleh kami di room chat. Jadi nanti di room chat akan ada link untuk absensi atau presensi. Nah, apa kodenya? Kodenya adalah kode PS, kode PT. Jadi kalau yang di visit adalah PS, maka akan ada kode PS, kode PT yang harus diisi. Ini untuk identifikasi. Sedangkan kalau APT nanti hanya kode APT aja yang dimasukkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah nyari kodenya, nanti akan kami siapkan. Nah, kemudian AL secara daring ini juga akan direkam secara otomatis oleh kami di BNPT, dan Bapak Ibu tidak perlu merekam. Kemudian host dan co-host itu akan kami setting dari awal dibuka, itu nanti ada staf kami, kemudian asesor itu akan menjadi co-host dan host. Kemudian Bapak Ibu tinggal langsung mengikuti dari apa yang nanti disampaikan oleh asesor. Nah ini setting penyelenggaranya. Jadi kalau bisa nanti ada identitas, misalkan di tempat Bapak Ibu namanya si A menjadi direktur atau menjadi rektor atau menjadi ketua. Kemudian ada yang wakil ketua, wakil rektor, wakil direktur, ada yang di manajemen proses, ada penjaminan mutu, kemudian mahasiswa dan seterusnya. Ini gunanya nanti ketika
asesor menanyakan bisa langsung ke nama dan posisinya. Begitu juga asesor bisa mengendalikan sesi-sesi tertentu di mana apabila ada sesi yang pas ikut ternyata sebetulnya itu tidak dalam sesi yang dikehendaki oleh asesor bisa memindahkan sementara berdasarkan tadi identitas yang ditampilkan. Nah, tadi semua dokumen itu kalau bisa dalam bentuk digital, kemudian linknya bisa mudah diakses oleh asesor, kemudian ada update data, kemudian ada video ini sebagai pengganti kalau AL secara luring, luar jaringan, bisa melihat fasilitas-fasilitas yang ada di tempat Bapak Ibu, nah diganti dengan video yang berisi tentang informasi laboratorium atau fasilitas-fasilitas yang lain. Asesor juga nanti akan menggunakan data-data dari sumber lain, misalkan dari Sister, dari PDDikti, dari Sinta, dari Scopus berkaitan dengan aktivitas baik tenaga kependidikan atau dosen. Kemudian tadi disampaikan Pak Ki, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem informasi sendiri atau menggunakan sistem informasi yang biasa digunakan untuk penyimpanan data informasi. Saya kira itu beberapa hal yang berkaitan dengan AL secara daring dan manajemen proses yang ada di BAN PT. Mudah-mudahan nanti ketika AL secara daring tidak ada hal-hal yang cukup mengganggu, tetapi andai kata ada hal-hal di luar kontrol, jadi misalkan listrik mati semua gitu, kemudian nggak bisa dilanjutkan, maka itu bisa didiskusikan kembali untuk dilakukan ulang sesuai dengan posisi terakhir. Jadi BAN PT akan memfasilitasi jika ada hal yang di luar kendali kita semua. Tapi secara umum mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan bisa lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.